Itu penghibur malam, maaf ini. Saya kok agak terfokus sama pertanyaan ini. Jawaban yang ini nih, penghibur. Penghibur Innalillah. mas sama om itu. Tapi Indonesia di Dubai itu berani-berani gitu. Di sini kalau kita ketemu polisi, nggak ditanyain mana visa kamu, mana ID kamu, enggak. Yang kena gerbekan, saya mau jawab yang gerbekan nih. Yang digerebek itu nggak boleh kita bilang ya itu aib orang. Kita juga nggak sempurna. Itu mereka yang kerja di plat, yang meladeni hidung belang, yang kerjanya nggak tanpa keluar keringat, itu digedor. Bebas di sini mah bebas. Di sini aku lebih salut ke TKW yang ada di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, mereka berhijab di sana. Tadi bilang di KBRI itu gratis untuk nikah resmi ya. Itu malah enak loh. Kalau mau nikah gratis kan, gratis. Jadi semuanya bisa. Iya. Gratis nikah di KBRI. Harusnya dimanfaatkan gratis. Itu. Ini kalau untuk laki-laki itu. Kalau kabur, satu yang harus difikirkan sebelum kabur itu Teh. Yang sebelum kabur harus satu yang difikirkan itu pertama harus punya orang Indo juga yang mau menampung dia. Misalkan harus punya perempuan dulu, nikah dulu di sini sama orang kita, terus yang biayain hidupnya itu yang perempuan dulu sebelum dia punya kerjaan Teh. Seperti itu biasanya sih. Maaf ini bukan semua sih. Kayaknya seperti itu sih. Halo, what's up guys? Everybody, hello and everyone, seluruh yang masih tinggal di Arab Saudi. Kembali lagi di channel kami Faris Sang Batualang yang akan memberikan video-video menarik dan juga menggelitik tentunya bagi teman-teman semua. Biar menarik, kita subscribe dulu biar tidak ada jarak di antara kita karena udah dihilangkan yang namanya social distancing ya. Oke guys, di video ini saya akan intinya mah saya di sini ingin mendengar curhatan para TKW kita ataupun seseorang ataupun orang-orang yang tinggal di Arab sini, bukan hanya TKW tentunya ya, yang ingin naik dengan saya ataupun live bareng dengan saya, silahkan ya masuk semua. Oke, nggak berlama-lama guys, kita masuk yuk. Mungkin ada yang curhat, bukan Mama Dedeh di sini ya, kita hanya curhat bareng bagaimana motivasi ke depan, itu aja ya, jangan salah paham di sini. Oke, let's go. Gimana sehat Mbak Nurlela? Mbak apa ini? Teteh ya? Alhamdulillah sehat. Selamat bergabung ya. Itu suaranya jauh dan kameranya kenapa mati ini? Aku lagi gosok. Ya nggak apa-apa kan, kita sama-sama pencari real ya. Di situ bukan di Abu Dhabi bermata uang apa emang real? Apa itu? Dirham. Udah lama di sini, Neng? Di sini di Abu Dhabi. Baru buka kamera. Ya kan nggak apa-apa, kali aja dikit aja, habis itu matiin lagi lah, nggak apa-apa itu kameranya. Biar sah gitu di Abu Dhabi, enggak gitu. Hah? Few moments later. Halo. Kok masih mati kameranya, Neng? Saya kan kaburan. Oh, ente kaburan. Oh ya, saya ngomong-ngomong tentang kaburan lah ya. Saya nanya-nanya dikit boleh nggak, Neng? Itu rasanya jadi kaburan dan resmi itu gimana itu, Neng? Maksudnya bedanya gitu. Beda kan, kalau kaburan kan majikan yang tetap punya paspor. Kebalik. Kalau resmi kan itu punya paspor, punya apa gitu. Yang kaburan kan itu nggak punya apa-apa. Apalagi aku nggak punya igoma, nggak punya apa-apa. Aku bodong plong, jadi aku nggak keluar. Lah, bentar dulu. Bukannya sebelum kabur ente masuk ke sini di Abu Dhabi itu dibikinin iqamah dulu ya, Neng ya? Bukan seperti itu apa?
Iya, Igoma bikin di majikan yang pertama. Jadi majikan pertama kok bikin Igomanya nggak dikasihin ke aku. Jadi ya di majikan pertama semua, Igoma sama KTP itu di majikan semua. Oh begitu. Hati-hati ya Neng ya untuk yang maksudnya kan kamu kan kaburan dan juga di sini kan maaf ini karena soalnya di Arab Saudi di Arab Saudi karena di Arab Saudi itu lagi ketat banget ini kayak seperti orang pertumbuhan Jawa di Arab Saudi itu mau dihapus gitu kayak maksudnya seperti itulah tahulah intinya lah tuh. Di sini itu sekali angkut itu satu bis gitu. Masya Allah. Pokoknya aduh, udah nggak seperti nggak akan berkutik lagi orang kita gitu. Kan enak, bisanya dipulangin kan. Iya masalahnya gitu. Iya kalau memang yang ingin pulang untuk saat-saat ini ya. Kalau yang belum niat pulang, coba. Oh iya, terus untuk kabur itu kerja sekarang itu kerja gimana? Seperti di Arab kah atau gimana sistem Abu Dhabi gitu? Ini kan saya nggak tahu kan saya tahunya di sistem Arab. Kalau orang kabur biasanya itu ada yang kerja jam-jaman, ada yang kerja memang sama majikan satu, nyari ke majikan lain. Ada. Sama. Oh gitu. Aku juga dulu pulang 1 bulan pulang. Tapi di sana lebih enak ya di Abu Dhabi. Jadi nggak kelihatan kan orang turis dengan TKW kan nyampur. Beda dengan di sini kalau TKW, TKI yang di Arab itu susah untuk keluar kan kita kelihatan loh. Oh itu orang Jawa gitu. Itu orang mana gitu kelihatan kalau di sini Neng. Maksudnya nggak terlalu banyak perempuannya yang keluar soalnya di Arab. Beda dengan Abu Dhabi kan perempuannya semua pada keluar jadi nyampur gitu. Kalau pakai abaya semuanya udah nggak akan kelihatan kan? Bener nggak? Iya kalau di Saudi mah nggak bakal kelihatan ya pakai abaya. Kalau di Abu Dhabi mah nggak pakai abaya. Nggak pakai abaya di Abu Dhabi? Enggak. Renata, Dubai seperti Jakarta. Oh saya kan nanya-nanya ini Rere ya, maaf ya ini kan saya nggak tahu Dubai seperti Jakarta. Oh berarti si Mbak Rere ini ada di Dubai juga. Selamat bergabung ya. Oh jadi semua serba bebas kan ya? Jadi enak kan nggak akan dipulangin kalau seperti itu ya tuh Neng. Iya maksudnya kalau seperti Jakarta nggak akan kena rahasia gini gitu. Kalau di Arab tahu sendiri kita ngumpet-ngumpet gitu. Bahkan kemarin ada kejadian yang sampai naik gunung di sini gara-gara takutnya sama Jawazat ya. Assalamualaikum salam kenal. Ocha waalaikumsalam. Dubai yang kena gerobokan yang kerja jadi penghibur malam. Oh bener banget tuh. Bentar. Ini aku si Mbak Rere ini kok tahu Dubai bener? Emang ente di Dubai? Gimana itu? Coba dijelasin atuh Neng. Itu ente kan sekarang stay-nya di Dubai ya. Penghibur malam gimana itu? Penghibur malam maaf ini. Saya kok agak terfokus sama pertanyaan ini. Jawaban yang ini nih. Penghibur malam. Penghibur Innalillah. Mas sama om itu. Innalillah. Emang TKW kita banyak yang seperti itu di sana, Neng? Kebanyakan ya Mbak Afifa ya, kebanyakan kalau sudah di luar negeri itu biasanya orang kita itu lupa diri, maaf nih. Maaf banget, bukan apa-apa, lupa diri kebanyakan itu. Asalnya dari mana, saat di luar negeri karena terlalu senang akhirnya lupa daratan gitu kan. Ini nggak semua, cuman kebanyakan lah gitu. Kita beda profesi, cari kerja beda cara. Iya ya Mbak Rere ya. Kita bergabung kita. Oh ini semua Abu Dhabi ya. Salam kenal Abu Dhabi semua. Boleh ya kita mau berbicara sedikit. Iya ya nggak apa-apa. Silakan. Tadi kan di Arab Saudi tuh bilangnya turis TKW itu beda gitu ya. Beda. Kalau di Dubai, Abu Dhabi nggak ada perbedaan, sama. Ada misalnya dapat majikan baik, kita nggak kudungan nggak apa-apa. Kita libur keluar bebas. Mau ngapain di luar, ketemu temen di luar bebas. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi Indonesia di Dubai itu berani-berani gitu. Tuh si Teteh bilang tadi jam 12 malam dia pulang ke Al Ain itu berani banget. Saya aja juga nggak berani gitu. Bebasnya di Dubai itu bebasnya di Dubai. Saya gitu. mah. Saya mah diantar Teteh, diantar sama anak majikan, tapi kan berani kan gitu. saya juga takut. Iya.
Di Iya, sini takut. kenapa Jadinya banyak saya kan orang libur. kaburan? Di sini orang kaburan itu mereka pinter dan cerdas. Kenapa mereka pinter dan cerdas? Mereka kaburan 5 tahun, 6 tahun mereka ikut amnesti, mereka dapat majikan di sini, nah, mereka balik lagi ke Dubai. Jadi mereka semua udah pinter, cerdas, nggak kayak dulu. Dulu mereka memang TKW, tapi mereka bikin on visa. Ada yang dibikin sama pacarnya, ada yang dia bikin visa sendiri. Jadi kenapa orang Indonesia di Dubai itu pinter? Dulunya jadi TKW, dia udah lama di sini. Aku kemarin aja dapat pengalaman nih ya di Mall Emarat. Aku di sini baru belum 2 tahun ya. Itu si ibu itu Di mana kerja Mall dulu Emaratnya, ikut- Teh? itu dulu Di ikut mana? majikannya ya, Emaratnya. tapi dia minta resign, pengen visa di luar. Alhamdulillah dia sekarang jadi pengusaha di sini di Dubai, dagang bakso, dagang tempe, luar biasa. Di sini bebas, Alhamdulillah. nggak madam, nggak Amerika, nggak orang luar, nggak Lebanon, nggak Jordan, nggak Tunis, semua sama. Di sini Oh, semua gitu. sama di sini. Di sini kalau kita ketemu polisi, nggak ditanyain mana visa kamu, mana ID kamu, enggak. Cuman ditanyain pakai masker, mana tes PCR, udah gitu aja. Kecuali Alhamdulillah. Alhamdulillah. ketemu polisi kalau jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, ya polisi nanya tujuan kamu keluyuran di luar, tujuan cari apa kamu? Ya jelas di mana visa kamu. Gak mungkin kamu punya majikan keluyuran dijual, niatnya apa? Kan kita dicurigai sama polisi. Itu ditangkap. Iya. Nah, kalau siang-siang bolong sampai jam 10, jam 9 malam itu orang masih masih normal di luar. Nah, Iya. yang kena gerbekan, saya mau jawab yang gerbekan nih. Yang digerebek itu nggak boleh kita bilang ya itu aib orang. Kita juga Iya, nggak iya. sempurna. Kita Nah, juga kan- belum kan- tentu. Iya kan saya bilang Kita seperti belum- itu tadi, kita belum tentu kita lebih baik berbicara dari buat mereka. orang lain, kita juga belum tentu bersih di mata Allah, benar nggak? Nggak boleh kita Bener, bilang. bener. Iya, Ya, bener banget itu. Itu mereka yang kerja di plat, yang meladeni hidung belang, yang kerjanya nggak tanpa keluar keringat. Itu digedor kalau di Dubai. Nggak digedor-gedorin, kita aman di kontrakan, kita bayar sendiri. Yang digedor, yang digerebek polisi, yang kerja di plat, Teteh, yang kontrakannya bayarnya berapa, Teh? yang Kontrakan kerjanya Teteh bayar itu berapa? yang kayak di plat gitu loh. Tahu plat Iya, kan? tahu. Ya, Ya, penghibur. maaf ini kita seru nih obrolannya ya. Jadi saya jadi penasaran. Maaf nanya-nanya lagi ya Teh ya. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Gitu. Kan tadi Teteh bilang di sana itu untuk turis sama, untuk orang manapun itu sama keluar, ya kan ya Teh ya. Nah, di situ berarti orang kalau kerja di sana masuk ke sana tanpa harus kita ngumpet-ngumpet mau keluar tanpa abaya pun bebas, berarti bukan kan ya Teteh? Bebas. Mau pakai celana kelihatan Bebas, nggak pakai jilbab juga bebas. Nggak bebas di sini mah bebas. Bebas. Di sini aku lebih salut ke TKW yang ada di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, mereka berhijab di sana. Tapi Taiwan. di Dubai aku bukannya itu profesi orang, itu haknya orang. Aku juga suka Iya, pakai iya, celana iya. pendek, tapi nggak terlalu. Kamu lihat di Dubai itu mereka sangatlah banget bebas banget. Bangor banyak dia. Keterlaluan Pokoknya itu kalau pakai seperti baju tuh ada yang Inggris. keterlaluan lah. Seperti cewek Inggris. Tahu Iya, tapi cewek Inggris? bener kata si Teteh di TKI di Taiwan, di Korea itu ada komunitas itu kayaknya hijrah kayaknya di situ Teh. Saya lihat itu. Aku lihat Dulu kita lebih bukannya kita membandingkan ya. Aku punya sepupu kerja di Hong Kong jadi TKW. Mereka di sana disiplin. Libur aja mereka berpakaian seperti muslimah, layaknya seperti orang Arab gitu. Aku bangga sih sebenarnya ya. Negara sebelah aja menghargai umat kita gitu. Tapi umat kita sangatlah, kita nggak boleh nyebut nama ya. Iya benar sih Teh, benar. Kan di Abu Dhabi itu masih daerah Arab ya, Jazirah Arab ya maksudnya ya.
kita Arab apa? tapi bebas banget, Bebas banget ya. Karena orang Arab Dubai ini negara kaya, jadi orangnya pendatang. India semacam orang-orang luar itu Ya. ke Dubai gitu. Heeh. Dan Jadi orang juga kita juga di dan sini juga ya. itu mereka sih yang dari orang Bangladesh, Pakistan saya lihat cuman sekilas doang. Itu mereka dengan bangganya loh memamerkan dengan kekasih luarnya. Bener nggak itu teh? Itu sebagian Indonesia, kita nggak boleh nyebut nama, itu haknya Iya, ya mereka. nggak nyebut Iya, nama, nggak nyebut nama. Iya, iya, emang mereka pada punya pacar di luar negeri ya. Begitulah, iya bebasnya Dubai seperti itu gitu. Banyak juga yang nikah sirih di sini daripada jinah, kan itu pengakuan mereka. Tapi menurut aku kalau mau nikah sih seharusnya mau sirih mau resmi kita bisa kok datang ke KBRI, kita minta dinikahkan gratis lagi. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kalau di sini di Arab juga banyak yang nikah, tapi nggak harus ke KJRI juga. Enggak, kalau di sini kalau memang mau nikah resmi sama negara emang harus ke KJRI. Terus nikah Iya. apaan dong? Ada ulama juga, gratis juga di KBRI, akurat juga, sah juga kan? Daripada sirih-sirihan Iya. pakai itu, Kalau daripada digratiskan sirih-sirihan penghulunya Pakistan emang sah. Mungkin Nggak sah sah di itu mata teh. Allah. Nggak sah teh apa itu? Iya. Kok Itu. penghulunya orang Pakistan? Kalau nikah juga bisa itu, kan bisa nih teh, bisa Apa, nikah Teh? online tuh, penghulunya Bisa di Indo juga online, bisa. tapi kalau penghulunya Pakistan gimana dong? Nggak Penghulunya di akurat. Indo bisa. Masa penghulunya online? Nggak ngerti Ya, aku itu. Kalau Enggak. penghulu mah di sini Penghulunya- orang Pakistan banyak. Gimana Saudi parah ya? Enggak, ntar dulu teh. Kita akan ngobrol tentang Saudi gitu. Tapi saya dengar satu gitu. Apa ya kata si Teteh tadi bilang di KBRI itu gratis untuk nikah resmi ya. Itu malah enak loh. Kalau mau nikah gratis Iya, kan, jadi gratis. semuanya bisa. Iya. Gratis nikah di KBRI. Harusnya Ulamanya dimanfaatkan itu. Harusnya dimanfaatkan. Kalau di sini mana nggak gratis itu. Gratis di Dubai mah nikah. Jelas. Di Saudi Iya. itu terlalu parah. Parahnya apa? Sepupu aku aja semua laki-laki kabur. Kok laki-laki kabur gitu loh? Pasti digedor lah. Semua laki-laki di sono kabur ya, digedor lah tiap gedung. Enggak gini teh, kita kan saya bilang tadi kita enggak harus bilang semuanya jadi sama rata ya teh ya, maaf. Jadi sama rata enggak gitu. Cuman memang di sini kebanyakan memang kabur, memang seperti itu. Memang nggak ada yang betah kerja sama yang namanya majikan, itu mendingan beli kabur lah, mungkin seperti itu pilihan mereka, pilihan masing-masing. Cuman intinya di sini itu yang kaburan itu milik kerjaan itu serabutan. Kalau untuk laki-laki itu tergantung teh. Biasanya seperti ini kalau untuk laki-laki itu. Kalau kabur, satu yang harus difikirkan sebelum kabur itu teh. Yang sebelum kabur harus satu yang difikirkan itu pertama harus punya orang Indo juga yang mau menampung dia. Misalkan harus punya perempuan dulu, nikah dulu di sini sama orang kita, terus yang biayain hidupnya itu yang perempuan dulu sebelum dia punya kerjaan teh. Seperti itu biasanya sih. Maaf ini bukan semua sih. Kayaknya seperti itu sih. Astagfirullahaladzim. Nah, kabur laki-laki begitu, numpang dulu sama perempuan. Nah, kalau nggak numpang dari mana uang hidup itu teh? Di sini semuanya serba beli. Dari mana coba? Coba pikirin teteh sendiri. Gitu. Di sini kaburan cewek gajinya murah, tapi kalau yang on visa gajinya besar. Punya visa sendiri gaji 3.000 4.000. Kalau kaburan murah, di sini nggak punya visa. Makanya di Dubai jarang yang kabur. Tapi kan yang punya majikan juga kita argumennya perjanjian dari Indo sekarang harus pembantu ada liburnya seminggu sekali gitu. Kalau di Arab enggak teh. Kalau di Arab enggak. Biasanya sih masih kalau untuk membantu kalau mau makanya mereka itu sukanya kerja jam-jaman karena itu faktornya salah satunya teh. Mereka nggak dikasih libur dan cuman 1 bulan itu cuma 3 hari kadang begitu teh. Makanya mereka milih kabur mungkin ya, dan juga di sini tertekan dengan majikan atau satu ya. Yang satu yang saya pegang dari dulu gitu.
nggak semua majikan itu jahat kayak dulu. Katanya sih kalau dulunya itu ada yang seperti ini sama pembantunya, ada yang seperti itu, jahat gini gitu. Sekarang enggak teh, semuanya itu kayaknya baik lah gitu. Bukan karena kita dilindungi gitu. Nah, kebanyakan dari mereka yang kabur di sini itu teh, satu pengen bebas itu teh. Bebas. Di sini kalau bisa bahasa Inggris gaji besar, kita bisa kerja di bule, di Inggris, Pakistan, India. Gitu. Jadi pengen saya ke sana, cuman saya udah nggak ini lagi. Saya mau pulang aja teh. Saya bisa sedikit Sini, bahasa sini, Inggris. sini, Saya bisa sini, bahasa Dubai. Inggris sedikit gitu. Sini Ya ke Dubai. otodidak aja gitu. Saya dulunya dari Indo, nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu apa bahasa itu, nggak tahu. Tapi setelah saya di sini karena saya kerja di perusahaan, alhamdulillah saya bisa dikit aja gitu teh. Bisa lah. Kamu tahu Haji Tajudin itu paman aku. Haji Tajudin? Itu paman aku itu, saudaranya mama aku itu, sepupuan sama mama aku. Itu Haji Tajudin yang suka ngurus orang yang di Indonesia, yang umroh, yang haji mabrur, dia yang ngurusin, yang menangani. Itu saudara aku itu. Saudara aku itu, saudara mamaku itu. Iya, Saudara iya. mamaku itu. Semua saudaraku tuh di Mekah. Berarti kata Teteh itu apa ya, lebih salut dengan TKW yang ada di Taiwan lah ya Teh. Padahal di sana itu non muslim semua ya. Salut. Beneran Mas, aku salut banget sama mereka. Mereka di Indonesianya mungkin dianya bragajul, tapi dia di Taiwan itu menggunakan hijab seperti layaknya muslimah. Aku bangga loh. Aku bangga banget. Aku aja tinggal di negara Arab masih belanang blonong, pakaian aku sembrono, tapi lihat orang di Taiwan itu, Hong Kong, Jepang, luar biasa. Aku salut sama orang Indonesia. Jadi majikan-majikannya ngasih kesempatan untuk sholat, untuk ya pokoknya jadi perempuan terhormat lah. Kita nggak usah pintar ngaji loh. Padahal beda itu ya, beda agama ya, maksudnya beda. Nah, kita nggak usah sebut agama. Di situ kita respectnya yang kita lihat. Iya. Kita respect kita. Jadi aku tuh ngelihat orang tuh nggak perlu dia sekolah tinggi, pendidikan tinggi, cantik wajahnya. Yang perempuan bermartabat itu yang begitu, yang menutup auratnya gitu. Nggak tahu dia siapa, nggak tahu dia jahat apa enggak. Yang penting kita lihat dia menutup auratnya gitu. Jadi aku salut banget. Ya di Dubai begini mah jangankan saya nyebut orang lain, saya aja masih keluar pakai celana ngetat, baju ngetat, ngurain rambut, itu saya gitu. Lebih parah lagi orang lain pakai celana. Kadang kita kalau lagi ke laut ya seperti orang Inggris, nggak ada bedanya di sini Mas. Sama, nggak kaya, nggak miskin, nggak TKW, nggak turis, nggak on visa, nggak, semua sama di sini. Ya karena bebasnya itu Teh. Bebas, sama, nggak ada perbedaan. Di sini sama semua, nggak ada dibeda-bedain. Di sini yang saya tadi jawab ucapannya si Mas, di sini kalau perempuan keluyuran di jam 12, jam 1, jam 2, berarti itu ditanya dokumen, mana dokumenmu? Tujuannya apa kamu keluyuran malam-malam? Ya dibawa ke markas sama polisi. Tapi kalau di sini jam 9 malam, jam 10 itu masih normal. Orang masih ke supermarket, di mall, di mana-mana itu masih umum, masih normal. Tapi untuk yang ini Teh, untuk masalah apa Teh? Maaf ini kan Inte hidup di Dubai ya. Untuk masalah adzan sholat sendiri gitu. Apakah di sana itu masih seperti di Arab Saudi yang harus stay sholat dulu gitu? Apa enggak Teh? Di mana ibaratnya kita? Enggak, maksudnya orang-orangnya gitu di sana. Kan di sini kalau waktu sholat itu dia kumandangnya harus itu semuanya ditutup dulu gitu, toko-toko. Di sana gimana? Kalau di sini enggak. Kalau di sini enggak. Nggak usah tutup. Toko-toko gitu. Enggak, kalau di sini enggak. Di sini yang digedor itu Mas, yang kerja di rumahan, yang kaburan, yang ngontrak itu enggak digedor. Enggak ada yang gedoran di sini. Yang digedor itu yang misalnya kerja di penghibur malam itu aja. Iya, penghibur malam kata Teteh tadi. Emang mereka emang itu untuk mereka yang kerja di penghibur malam lah gitu. Itu beda tempat apa beda gimana tempat. Itu Teh?
beda tempat. Kalau misalnya itu misalnya untuk ke cewek penghibur malam misalnya, itu dinamain apa salon spa tanpa dokumen, tanpa resmi. Itu biasanya salon-salon tukang pijit di sini yang digerebekkan kayak gitu. Hmm. Mereka bikin pelangnya salon tapi mereka disalahgunakan untuk ya begitu meladeni Iya, hidung-hidung. tahu lah. Tapi Iya, kan iya. enggak, misalnya mereka enggak terang-terangan. Tapi kalau salon-salon yang kayak gitu pijit, gitu itu digerebekin Mas di sini. Heeh. Ya, Tapi ya cuman kalau polisi Abu Dhabi cuman fokusnya ke situ sih nggak apa-apa. Kalau di sini beda cerita teh. Kalau di sini beda cerita, yang malah masuk kita ke perumahan elit itu polisi di sini masuk teh ke perumahan elit itu teh yang pakai kamera itu yang bagus-bagus rumah itu masuk semua. Tadi gedor didobrak semuanya. Cari yang nggak punya dokumen. Bener. Kalau di situ yang cuman yang kerja malam gitu yang ya apalah gitu malam lah gitulah ya. Itu baru digerebek. Kalau yang kaburan nggak punya dokumen nggak apa-apa gitu dibiarin, ya enak lah itu. Kita leha-leha aja nyantai gitu. Di sini mah aman, di sini mah orang-orang di Marina, Dubai Mall, di Emirat Mall itu bebas orang. Ibu-ibu dagang bakso, dagang bakwan, dagang cilok, aduh bebas di sini mah Mas, nggak penatik. Yang misalnya gini nih, misalnya kamu misalnya bermasalah sama aku nih. Kamu tukang nampung kaburan nih, kamu bermasalah sama aku. Ibaratnya aku jengkel sama kamu, aku bilang ke polisi, balak kamar itu orangnya, itu namanya, itu di situ kamarnya, baru kamu digedor. Itu namanya balak itu. Tapi kalau kita nggak bermasalah sama orang, polisi nyari-nyari ke rumah, tujuannya apa? Itu ada hak undang-undangnya loh. Wah, kalau di sini beda. Tapi di sini kita nggak membeda-bedain negara. Mungkin prinsip negara yang satu beda, yang negara lainnya beda. Itu yang saya pegang teh. Karena dan satu yang saya tekankan pada diri saya ini numpang di Arab Saudi itu aja. Jadi kapanpun saya harus pulang ya pulang gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih resmi teteh. Sampai sekarang saya masih resmi. Alhamdulillah. Pokoknya gini aja, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, selayaknya kita bisa beradaptasi, bisa bertamu di negara orang, itu udah cukup. Gaji kecil, nikmatin, syukuri, jalani, emang mungkin jalannya dari Allah seperti ini, gitu Amin. kan?